Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azamain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang istinbat. Definisi istinbat: Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman ataupun petunjuk kepada umat Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itu kitab tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa pengertian dari istinbat itu? Oke, kita masuk ke pengertian istinbat. Secara bahasa, istinbat ialah mengeluarkan bentuk, menciptakan dan menarik sebuah kesimpulan yang terdapat di dalam suatu permasalahan. Secara istilah, istinbat merupakan bentuk-bentuk permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan dibentuk hukum menurut istilah. Istinbat yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik atau buruk dan disimpulkan oleh para pakar fikih yang sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan hadis maupun ilmu-ilmu yang lain. Jadi untuk itu, pada kawan-kawan sekalian ataupun masyarakat sekalian, janganlah kita berbuat yang tidak ataupun buruk dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis maupun ilmu-ilmu yang lain. Oke, kita akan membahas tujuan hukum istinbat itu. Tujuannya yaitu menetapkan sebuah hukum yang dimana perbuatan-perbuatan manusia ada yang baik, ada yang buruk. Contoh dalam yang baik itu yaitu sholat 5 waktu yang dilakukan sehari semalam. Perbuatan yang buruk itu satu, melakukan zina, yang dimana di dalam Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang amar. Secara bahasa, amar itu perintah. Secara istilah, amar itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang yang
derajatnya lebih tinggi kepada dan disuruh kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Bentuk-bentuk amar. Yang pertama yaitu fi'il amar. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, kalau fi'il amar itu perintah yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu fi'il mudhari, yaitu yang akan dikerjakan. Itu dalam secara istilah bahasa Arab. Sedangkan yang ketiga yaitu masdar. Yang keempat isim, pengganti fi'il. Oke guys, kita akan lanjut tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar. Yang pertama kaidah yaitu mutlak. Mutlak adalah satu makna yang terdiri dari beberapa cakupannya yang tidak terikat dan yang terpisah secara lafaz. Yang kedua yaitu muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu makna yang terdiri dari beberapa satuan yang cakupannya dengan ikatan yang terpisah secara lafaz. Oke, tadi saya telah menyinggung tentang lafaz. Lafaz terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hakiki, kedua majazi, yang ketiga sarih, dan yang keempat kinayah. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang hakiki. Hakiki itu adalah makna yang digunakan untuk pengertian secara bahasa, syar'i, kebiasaan, atau terminologi. Lafaz hakiki terbagi menjadi 4. Yang pertama hakiki lugawi, yang kedua hakiki urfi, yang ketiga hakiki syar'i, yang keempat dan hakiki syar'i. Pertama, kita akan membahas tentang hakiki istilah. Hakiki istilah itu hanya orang-orang yang tertentu yang mengetahuinya. Yang kedua, hakiki syar'i. Hakiki syar'i yaitu hakiki yang menurut syariat. Hakiki yang kedua yaitu hakiki istilah. Hakiki istilah yaitu istilah ini hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang tertentu, seperti Albert Einstein. Seperti juga ada juga ulama, ada juga seperti Syekh Zainal Abidin Harahap yang ada di Parang Sidimpuan, dan banyak lagi syekh yang ternama, dan dia dapat mengerti apa yang secara istilah itu. Yang ketiga hakiki urfi. Hakiki urfi yaitu hakiki yang dimana kebiasaan yang diketahui oleh masyarakat umum. Seperti hakiki itu dia setiap hari dia melakukan sholat, puasa, dan banyak hal yang dia lakukan dalam konsep syariat Islam. Yang keempat itu hakiki lugawi. Kalau dalam bahasa Arab itu lughah, yang berarti bahasa, dimana itu awal
yang menciptakan bahasa. Dilihat dari segi kejelasannya, lafaz terbagi menjadi dua. Oke, yang pertama yaitu jahir. Jahir itu lafaznya menunjukkan hanya sampai jami, tidak yang lain ya kawan-kawan. Jadi yang kedua itu tentang nas. Nas ini bisa ditakwil maupun ditaksis. Jadi ini lebih lemah daripada zahir. Yang kedua itu lafaz ghair wadi ad-dilalah. Lafaz ini tidak jelas, tidak sama dengan lafaz wadi ad-dilalah, itu jelas. Lafaz ghair wadi ad-dilalah terbagi menjadi 4 kategori juga, yaitu yang pertama khafi, yang kedua al-musyikil, yang ketiga al-mujmal, yang keempat al-mutasyabah. Oke, pelajaran yang selanjutnya ataupun materi yang selanjutnya itu tentang nahi. Nahi ini adalah larangan yang diciptakan oleh Allah SWT kepada umat manusia, yaitu seperti pertama, di dalam Al-Quran itu kita dilarang untuk meminum minuman khamr. Kedua, itu kita dilarang untuk berjudi. Yang ketiga, kita dilarang untuk memakai narkoba. Yang keempat, kita dilarang untuk memakan bangkai daging babi. Dikarenakan apa? Satu alasannya itu yang pertama itu dapat membuat hati kita menjadi panas, badan kita menjadi panas, dan yang kedua itu perilaku kita menjadi buruk kepada orang lain. Yang ketiga itu kita tidak dapat bisa bertanggung jawab kepada keluarga yang kita akan pimpin, yang akan kita bina, dan kita akan tidak merasa puas akan adanya seperti jabatan. Misalnya jabatan kita itu seperti wali kota, dan kita ingin lebih dari wali kota itu menjadi gubernur juga kita menjadi kurang berambisi lagi, dan akhirnya kita ingin menjadi presiden. Jadi sifat yang itulah harus kita hindari, yaitu sifat keegoisan yang kita miliki, itu harus kita hindari. Dan apa? Yaitu dekatkanlah diri kepada Allah SWT dan meminta ampunan kepadanya. Egois itu sangat dibenci oleh baik dengan hubungan dengan manusia ataupun hablum minan nas dan hablum minallah ataupun hubungan dengan Allah SWT. Jadi kepada masyarakat sekalian, agar menghindari yang bernama sifat egois ke dalam diri kita, dengki, iri hati, itu juga harus dimusnahkan dalam diri kita itu, karena itu tidak baik. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu takyiri. Takyiri itu berasal dari bahasa Arab yang
artinya kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih itu kepada diri kita itu ada. Kita boleh memilih seperti presiden, gubernur, wali kota, DPR, DPRD, DPD, bupati. Tetapi kita itu harus dengan memilih hak kita yang kita sudah percayai bahwa dia bisa untuk menjadi yang terbaik, itu memilih. Sedangkan secara epistemologi, Allah itu menyuruh kita untuk mengikuti syar'i, boleh melakukan atau tidak. Jadi boleh melakukan itu seperti contohnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat sunat. Sangat baik untuk kita, seperti sholat sunat duha, tahajud, itu sangat baik untuk kita. Sedangkan tidak boleh melakukan seperti perzinaan, seperti perampokan, perampasan, itu tidak boleh. Secara hukum dari takhir ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sunat, yang kedua makruh, dan yang ketiga mubah. Para hadirin sekalian itu sudah mengerti apa itu sunat, makruh, dan mubah. Tetapi untuk adik-adik belum mengerti, beda. Di sini saya akan menjelaskannya. Sunnah itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, seperti sholat sunat, dan boleh kita tidak lakukan. Tetapi kalau kita lakukan itu berpahala untuk kita, menambah pahala selain yang wajib, sholat wajib itu. Yang kedua itu makruh. Makruh itu sama dengannya dengan haram. Apabila kita lakukan, itu sangat berdosa bagi kita. Seperti di bulan puasa kita tidak boleh ngupil, tidak boleh mengeluarkan air mani dengan sengaja, itu tidak boleh, itu makruh, itu bisa membatalkan puasa. Nah, yang ketiga mubah itu sama dengannya hal, sama dengan sunnah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu takwil. Menurut Imam Al-Ghazali, takwil itu adalah pengalihan dari lafaz zahir yang menguatkan dengan dalil. Jadi lebih kuat ini takwil ini daripada zahir. Karena apa? Karena adanya dalil Al-Quran dan dalil sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Takwil ini terbagi menjadi 2, ada takwil qarib dan ada takwil ba'id. Takwil qarib itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Takwil qarib ini bisa dipahami dengan mudah
dengan dalil yang sudah ada dan argumen yang dapat diterima. Nah, beda dengan takwil bait. Bait itu juga berasal dari bahasa Arab yang berarti jauh. Jauh. Takwil qoribin. Takwil bait ini jauh dari pemahamannya, dari dalilnya juga jauh, argumennya juga jauh. Nah, ini masih belum bisa kuat dia takwilnya bait ini, karena belum bisa untuk diyakini dengan dalil itu. Oke, sekian dari video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua, dimana saya juga sini belajar mencari yang terbaik, dan saya juga bukan orang yang banyak ilmunya, tetapi saya ingin belajar terus belajar, sehingga kalau dibilang dalam hadis utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu itu mulai dari goyan ke liang lahat. Berarti kita semua harus memahami tentang ilmu itu, baik yang saya sudah tadi jelaskan, baik ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu untuk dibaca dan dipelajari bagaimana ilmu itu. Pamit untuk mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.